Nyaris 2 bulan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap ex-Menteri Pertanian ini bergulir. Puluhan saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah ditemukan. Lantas kapan Firly ditahan? Apa yang masih dibutuhkan kepolisian untuk menahan Firly? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Kang Asep, Mas Yudi, terima kasih atas waktunya. Kang Asep, pemeriksaan Firly ini sudah berjalan sejak pukul 8 pagi. Hingga saat ini belum juga selesai. Menurut Kang Asep, apakah ini akan berakhir dengan penahanan? Ya haruslah tahan. Ngapain nggak ditahan? Dia udah tersangka. Tersangka itu ditahan, ya sekali lagi dapat ditahan. Alasan subjektif, salah alasan subjektif. Alasan objektifnya dia lebih dari 3 tahun ya korupsi. Bayangkan kita tidak percaya sama polisi, sama kejaksaan itu membentuk KPK supaya menangani perkara korupsi. Loh ini ketuanya dituduh korupsi, meras lagi dikira tukang sapi. Ya, satu. Kedua, alasan subjektif, takut menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, ya. Nah, kan di kasus-kasus ini kan di perbuatan perulangan modus bagaimana perkara tidak dilanjutkan dengan cara transaksional itu kan salah satu dengan pemerasan. Ya kita khawatirkan selama ini dipanggil juga berapa kali tidak hadir, ya. Nah, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak menahan Firly Bahuri saat ini. Jadi saya kira malam ini ya, karena kan kalau KPK zaman Mas Yudi itu kan Jumat Keramat ya, sekali-kali lah Jumat Keramatnya juga dialamatkan kan ke dia. Baik, kalau begitu faktanya kan sampai saat ini belum ditahan, tapi Kang Asep. Jadi sebenarnya polisi ini perlu apa lagi untuk menahan Firly? Ya kita mungkin perlu tahan napas gitu, mungkin ntar malam lah. Kan dulu kan statusnya diumumkan tersangka malam-malam kan. Ya siapa tahu kita berdoa ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dunia akhirat, ya siapa tahu malam dia nggak balik gitu. Baik, apakah juga tanggapan Mas Yudi seperti itu? Polisi seharusnya bisa menahan malam ini? Ya, tentu pertama ya terkait dengan melakukan penahanan itu kan kewenangan dari penyidik ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Asep ya, bagaimana ada alasan subjektif gitu kan, kemudian alasan objektif karena ini kan di atas 5 tahun seperti itu. Saya melihat mengapa penting untuk menahan terhadap Pak Firly ini ya, walaupun saat ini pemeriksaan masih berlangsung ya. Bahwa pertama kita melihat bagaimana drama-drama yang selalu dilakukan oleh Pak Firly, termasuk pada hari ini bagaimana dia tiba-tiba sudah masuk di dalam gedung Barreskrim dan kemudian di ruang pemeriksaan. Artinya apa itu kan yang dia lakukan ini itu seharusnya juga menjadi alasan penyidik itu ya dalam anefnya mereka bahwa ini harus kita tahan. Apalagi kemudian yang kedua, saya melihat dari perspektif yang lain bahwa dia sudah tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan tugasnya sebagai ketua KPK karena sudah dinonaktifkan gitu kan. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menahan dia karena untuk kepentingan pekerjaan atau memberantas korupsi misalnya, alasan idealis karena dia sudah tidak ngapa-ngapain. Kita lihat bahkan KPK sudah memutus aksesnya ya, akses masuk, jangankan ikut terlibat dalam penanganan kasus korupsi ya, akses masuk saja sudah tidak sudah tidak bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir, namun kabarnya bahwa masih yang digaji Mas Yudi. Ya, sebentar. Nah, alasan terakhir dia sudah dicekal juga oleh penyidik. Jadi ngapain lagi dia berkeliaran di luar sana? Nah, kemudian terkait dengan gaji ya, ini kan yang menarik. Memang dalam aturan ya yang bersangkutan itu bisa mendapatkan gaji hanya 75%, artinya 25% potongannya. Tetapi kan masih puluhan juta gitu kan, sekitar 70 sampai 80 juta. Sementara yang bersangkutan tidak ngapa-ngapain. Itulah kemarin saya menyampaikan bahwa seharusnya Pak Firly gitu ya, kalau dia masih menikmati gajinya itu ya walaupun dipotong, dia tetap masuk gitu, walaupun dia hanya di lantai 1 dan nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak, secara moral harusnya dia mengembalikan uang rakyat tersebut. Jadi artinya bahwa sudah tidak ada lagi alasan ya untuk tidak menahan Pak Firly seperti itu, kecuali memang ada sesuatu yang sangat krusial seperti itu. Karena kalau kita lihat bahwa kasus Pak Firly ini kan penahanan juga maksimal 4 bulan ya, artinya masih banyak waktu lah yang bisa dilakukan oleh penyidik selama 4 bulan tersebut, seperti itu Mbak. Baik, Kang Asep setujukah juga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menahan Firly? Ya kalau ada alasan lain tuh kayak alasan mahasiswa kalau terlambat masuk kuliah. Ya sakit tuh bikin formulir. Nah sekarang apa yang mau dicari gitu kan, semua udah diuraikan semua. Jadi kalau sekarang ada alasan tidak ditahan,
Kan cuma dua. KUHP kan ajas legalitas pasal 3 KUHP itu menggunakan undang-undang ini. Pasal 21 mengatur penahanan dan seterusnya. Nah sekarang semua alat bukti, ya sekali lagi, alat bukti itu sudah menunjukkan bagaimana yang didakwakan dari mulai suap, gratifikasi kan, itu sudah ada semua. Jadi kalau nggak ditahan, ya dikhawatirkan apa yang dikatakan di KUHP. Jadi kalau sekarang akan dia ke luar negeri nggak boleh, fasilitas nggak dapat, ya sudah lebih baik kan nginep di Bareskrim. Baik, Firly Bahuri kan juga diketahui Kang Asep mengajukan pra peradilan. Nah, apakah ini juga menjadi faktor yang dipertimbangkan polisi belum menahan Firly sampai saat ini? Ya, pra peradilan diatur pasal 1 angka 14 pasal 77 sampai 85. Apa alasan pra peradilan? Ya, jadi ya, penghentian penyidikan, penuntutan, salah nangkap, salah nahan. Nah, sekarang diumbar berapa kali sama polisi, dia hadir 3 kali. Datang sekarang kan terakhir ngumpet di kursi belakang. Nah sekarang apa dialaskan? Kan belum ditangkap. Ditahan juga belum. Nah sekarang kan digunakan apa? Pasti yang sekarang yang dulu pernah jadi ramai kan? Di kasusnya BG dulu kan, penetapan tersangka jadi objek pra peradilan. Toh tidak jadi jurisprudensi. Nah persoalannya kan penetapan tersangka itu ya cukup minimum dengan 2 alat bukti permulaan. Soal benar salahnya, sekali lagi soal benar salahnya penetapan tersangka itu nanti di pengadilan. Tapi prosedurnya kan sekarang boleh katakan Polda sama Bareskrim ini kan mengulur terus kan, memberi kesempatan, silakan dipanggil nggak datang ya nggak apa-apa, silahkan datang, sekarang lewat belakang. Loh, sekarang mau disalahkan apanya gitu? Kan penangkapan belum. Jadi kalau sekarang penangkapan nggak bisa, penahanan belum, ya. Penyidikan belum, tinggal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka juga kan baru kemarin. Ketika baru kemarin itu kan itu bukan bukti permulaan. Bukti permulaannya gampang kalau lebih dari 2. 1 yang diperasnya. Ya, YSL udah ngomong, supir, ajudan, terus seorang yang jadi perwira menengah, kemudian bukti transfer 7,4 dan lain-lainnya. Loh, itu sudah banyak kok. Jadi kalau pra peradilan nanti dikabulkan selatan, ya masa mau terulang lagi lah. Kalau dulu kan KPK yang ituin, sekarang dibaliknya kan. Tapi saya yakin pra peradilannya pasti dapat terima kok, karena tidak memenuhi alasan pra peradilan. Namun tetap saja sebagian pihak termasuk Indonesia Police Watch atau IPW ini mengatakan penahanan Firly sebaiknya tunggu hasil pra peradilan. Kang Asep, bagaimana? Jangan, pra peradilan silakan, nggak apa-apa. Pra peradilan itu kan sebenarnya makanya seminggu. Silakan baca pasal 78 ayat C2C itu kan seminggu. Cuma sekarang suka jadi masalah nih gara-gara teman Mas Yudi, ya suka diundur 2 minggu, 3 minggu. Padahal disebutkan pemeriksaan pra peradilan itu seminggu, baca tuh tekstualnya. Jadi sekarang itu hal yang gampang kok. Kan tinggal menyatakan apakah penetapan tersangka ini benar atau enggak, sah atau tidak. Kan sudah saya kasih tahu tuh. Minimal kan yang mutus nanti, oh udah kutip aja lah pendapat Pak Asep di Metro TV. Ya kalau tidak boleh persyaratan, selesai kok. Jadi ngapain nunggu pra peradilan? Kalau nunggu pra peradilan, nah kita kan tahu ya. Zaman Firly juga kan Harun Masiku kalau ketangkap, jangan-jangan yang ngikutin Harun Masiku juga larinya. Baik, Mas Yudi setuju juga tadi Kang Asep mengatakan terkesan ada penguluran waktu di kasus Firly ini. Justru ya pengalaman saya sebagai penyidik KPK ketika yang seorang tersangka itu melakukan pra peradilan gitu ya, terlepas dari itu merupakan kewenangan dia, terlepas dari apapun hasilnya, seharusnya penyidik segera mempercepat pelimpahannya. Sehingga ya ketika nanti sudah masuk persidangan pokok gitu ya, pengadilan perkara pokoknya, dan kemudian ya, dimulai juga pra peradilan, itu kan secara otomatis gugur. Kita kan nggak tahu nih di pra peradilan apa yang coba dilakukan oleh Pak Firly dan pembelanya ya terkait dengan gugatannya. Tapi kalau saya lihat kan sebenarnya dari Polri pun juga tidak terlalu takut ya menghadapi, sudah siap segalanya gitu. Tapi saya lebih melihat secara lebih mendalam gitu kan, agar pertama ya kegaduhan ini akan semakin tuntas. Yang kedua, kenapa juga harus mempercepat pengadilan perkara pokoknya ya, supaya ya masyarakat semakin jelas ini apa sih yang dilakukan, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Pak Firly, termasuk barang buktinya, kemudian alat buktinya dan lain sebagainya akan disampaikan di sana. Kemudian saya setuju dengan Kang Asep ya bahwa pra peradilan ini kan sebenarnya hanya uji formil gitu. Terlepas dari saya yakin bahwa Polda Metro Jaya 2 alat bukti sudah cukup bahkan berlebih gitu kan. Artinya bahasa sekarang lautan faktanya sudah tidak bisa dibantahkan ya. Namun sekali lagi bahwa kalau
kita misalnya tidak bisa secepat ini menyelesaikan, ini kan akhirnya akan berlarut. Kita sekarang ini banyak sekali fokus pemerintah gitu, fokus bangsa dan negara kita. Belum lagi ini merupakan tahun politik. Oleh karena itu maka penuntasan kasus ini ya, terlepas dari nanti apapun hasil pra peradilan, penahanannya merupakan langkah yang sangat penting. Seperti itu. Baik, tapi setuju tidak ada penguluran, ada kesan penguluran kasus ini, Mas Yudi? Ya kalau saya lihat kan tidak ya. Sampai kita lihat hari ini ya bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini seperti apa. Karena memang ketika ditetapkan sebagai tersangka, Pak Firly kan belum dipanggil sebagai tersangka. Kita lihat bagaimana proses ketika yang bersangkutan sebagai saksi ya diperiksa sebelum menjadi tersangka ya. Artinya saya lihat memang kehati-hatian ini sangat luar biasa dari Polda Metro. Baik. Ketika misalnya calon tersangka itu harus diperiksa dulu seperti itu. Nah hari ini baru kita bisa melihat apakah ketika misalnya Pak Firly nggak ditahan, tentu ada suatu hal yang luar biasa gitu ya, yang membuat penyidik gitu kan tidak mau buru-buru untuk menahan seperti itu. Baik, baik. Kang Asep, polisi kan menyatakan memang sudah siap menghadapi upaya perlawanan di pra peradilan. Nah, Kang Asep melihat seberapa besar atau adakah kans Firly untuk bisa memenangkan pra peradilan ini? Jadi secara teori atau secara di KUHP pengaturan pra peradilan tadi saya bilang kan dibatasi ya di pasal 1 maupun di pasal 77. Kompetensi pra peradilan itu bla bla bla. Kalau lihat sekarang hanya alasan penetapan tersangka ya dan itu tidak diikuti ya jurisprudensinya gara-gara putusan untuk kasusnya kasusnya BG, saya termasuk yang beranggapan bahwa pasti tidak dapat diterima pra peradilannya karena tidak ada alasan yuridis untuk mengabulkan ya bahwa penetapan tersangkanya batal ya atau tidak sah gitu kan. Jadi menurut saya pasti saya berani mengatakan ya sekalian pasti oleh PN Selatan pra peradilannya tidak dapat terima, bukan ditolak ya, dapat terima karena ini pra peradilan bukan ditolak, tapi dinyatakan tidak terima. Jadi tidak ada beralasan secara hukum. Jadi kalau menyatakan penetapan tersangka biasanya hakim-hakim pra peradilan Selatan terutama ya kebanyakan ya bahwa penetapan tersangka bukan objek pra peradilan. Walaupun dulu pernah ada diputus kasus itu ya, tapi tidak diikuti. Hampir 98% ya putusan tidak mengikuti putusannya BG yang diputus oleh teman saya itu. Jadi kebanyakan karena pra peradilan ya menyangkut pra sebelum pengadilan. Tapi soal tersangka benar tidak nanti di pengadilan itu harus dipahami. Yang sekarang ya dulu putusannya cukup ya sensasional juga. Jadi sekali lagi saya berharap dan saya punya keyakinan perkara pra peradilannya pasti mengecewakan Firly Bahuri. Baik, tapi kalau memang seharusnya pra peradilan tersangka ini tidak diperadilankan begitu ya, berarti seharusnya memang ini ya tidak sah begitu atau memang sudah pasti keputusannya adalah seperti yang Kang Asep katakan akan merugikan atau tidak menyenangkan Firly. Ya, karena gini, kebiasaannya selama ini ada beberapa tokoh mengajukan pra peradilan dikabulkan. Jadi dia berharap siapapun kalau berharap mengajukan boleh-boleh saja. Cuma secara teori, secara normatifnya, asasnya yang disebut pra peradilan itu dibatasi kompetensinya di pasal 77 tadi ya, dan di pasal 1. Nah, jadi kalau dia mengajukan di luar itu yaitu penetapan tersangkanya, sekali lagi penetapan tersangka pun di mana itu bukan objek pra peradilan walaupun itu ada diputus ya, terutama di kasusnya BG dulu ya. Tapi menurut saya ya pengabulan penetapan tersangka itu melanggar azas legalitas, melanggar norma. Karena tersangka itu berdasarkan bukti permulaan, diduga yang itu harus dibuktikan di pembuktian. Pembuktian itu adanya di pengadilan, bukan di pra peradilan. Baik. Baik, Mas Yudi, kembali lagi nih kalau kita melihat kasus ini sudah lebih dari 90 saksi diperiksa, alat bukti juga sudah dikatakan cukup. Nah, Mas Yudi melihat sebagai mantan penyidik, apa yang belum cukup di sini? Ya, saya pikir ini tentu yang terjadi sebenarnya kan adalah manajemen dalam penyidikan ya. Terkadang kita tidak tahu ya sedalam apa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro, termasuk tentu ada evaluasi, ada analisis, kemudian ada strategi. Kita nggak tahu apakah misalnya ternyata ini merupakan satu strategi agar bisa segera mungkin untuk melimpah ke kejaksaan gitu ya, melakukan tahap 1 misalnya, atau untuk melengkapi berkas. Artinya bahwa kita belum tahu sampai kemudian disampaikan oleh Polda Metro Jaya gitu kan bagaimana strategi mereka
Nah, kembali ke pra peradilan ya, bahwa tentu kita masyarakat juga harus paham bahwa ketika ada pra peradilan, walaupun ya misalnya sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di pra peradilan, karena memang benar kata Kang Asep, secara teori, ilmu hukum, secara ini gitu bisa jadi kalah. Tapi kita nggak tahu karena hakim itu kan selalu bersandar bahwa dia adalah independen, ya kan? Dia selalu bisa melakukan putusan berdasarkan keyakinan dia yang kadang-kadang kita juga terkejut gitu ya. Namun dari pengalaman saya, walaupun menang dalam penetapan tersangka ya itu kan punya uji formil. Penyidik ya itu bisa kemudian untuk menaikkan sprindiknya lagi. Jadi yang diuji hanya formil saja. Saya berapa kali lah menangani kasus korupsi ya menang memang di Prapel, tapi kemudian kita segera menaikkan sprindiknya lagi seperti itu. Jadi jangan sampai ya banyak orang mengatakan bahwa ketika misalnya Pak Firly menang pra peradilan bebas dia, tidak bersalah dia. Benar kata Kang Asep bahwa ini hanya uji formil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanya saran saya adalah daripada kita berspekulasi, ingat kasus ini adalah kasus yang diamati oleh masyarakat, menjadi perhatian dari masyarakat. Artinya Betul. hal-hal kecil apapun ya sebenarnya kan sudah dilakukan oleh Polda Metro gitu kan. Makanya menurut saya ketika kemarin tersangka tetapkan, kemudian hari ini misalnya diperiksa gitu kan, walaupun misalnya oke lah nggak jadi ditahan misalnya, tetapi minggu depan itu sudah dilimpah gitu kan, supaya apa? Supaya jangan sampai tadi kasus ini terkesan berlarut-larut gitu kan, nanti malah masyarakat akan lupa terhadap kasus ini seperti itu. Apalagi Bapak Firly juga ketika konferensi pers minggu lalu juga mengatakan dia ingin ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka Polda Metro Jaya berikan kepastian hukum, segera limpah ke persidangan biar dia bisa membela diri di persidangan seperti itu. Baik, mungkin terakhir saya ingin minta tanggapan dari keduanya. Apakah memang Firly akan ditahan sesegera mungkin malam ini atau kapan besok? Mas Yudi terlebih dahulu. Ya, kalau kita masih menunggu ya hasil pemeriksaan dari penyidik, karena memang pemeriksaan pertama ini kan hanya membalik ya BAP atau keterangan-keterangan yang sebelumnya ya. Tapi sekali lagi saya berharap bahwa pada hari ini Pak Firly itu segera ditahan ya, karena memang sudah tidak ada lagi alasan, baik alasan hukum, alasan administrasi gitu kan, alasan subjektif, alasan objektif atau alasan apapun untuk membiarkan Pak Firly itu berada di luar tahanan. Sehingga ketika dia berada di tahanan, maka penyidik akan lebih fokus untuk menuntaskan kasusnya dibandingkan dengan dia di luar tahanan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan dia di luar tahanan, seperti itu Mbak. Baik, Kang Asep, bagaimana kapan sebaiknya Firly ditahan? Pertama, ajas peradilan itu sederhana, mudah, biar ringan. Ini ada percepatan penanganan perkara. Ketika penanganan perkara ini harus cepat karena menyangkut perhatian publik, atensi publik begitu perhatian, menyangkut seorang ketua KPK yang sebelumnya dengan alasan bla bla bla. Kemudian juga ini menyangkut juga pertarungan, artinya bagaimana pemberantasan korupsi ini harus cepat dan segera. Nah sekarang yang menyangkut orang yang menangani perkara korupsi, tidak ada percepatan penyelesaian, apalagi tidak ditahan, dikhawatirkan kan, ini kan pengalaman yang bersangkutan kan, bla 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 itu dari pengalamannya. Nah dikhawatirkan nanti perkaranya tersedat kalau tidak cepat ditahan, tidak cepat penyelesaian. Dan lebih penting, kalau perkara cepat ke pengadilan, tadi katakan Mas Yudi setuju sekali. Kalau tidak bersalah, bebaskan. Kan punya hak nanti eksepsi, punya hak pledoi, pembelaan. Sampaikan, itu materi, mungkin dia tidak meras dia tidak minta gratifikasi. Kan lebih enak dari pra peradilan kan tidak ada hak itu. Hanya penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka, ditetapkan lagi tersangka, kan selesai perkara. Ya, sudah capek kita melihat KPK berantakan. Baik. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, terima kasih sudah memberikan informasi di Metro hari ini. Salam sehat semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.